Nah, yang pertama ini tentang apa namanya? Ini dari adik-adik kita yang di Adinul Qayyim yang masih sekolah, anak IPS ini. Tentang dia bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan ridho orang tua dan apa itu ridho orang tua. Nah, bagaimana besar bila melanggar keinginan orang tua dan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Ridha orang tua itu menjadi satu persyaratan dapat ridhanya Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari Allah sudah mengikrarkan dalam Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi yang pertama itu posisi tertinggi itu adalah menyembah Allah. Nah, yang kedua itu adalah berbakti kepada orang tua. Jadi manusia pertama di dunia ini tempat kita berbuat baik itu adalah orang tua. Nah, terlebih-lebih lagi sekarang orang tua daripada ibu dan bapak ini ada hadis Nabi yang memprioritaskan 3 kali kepada ibu baru sekali kepada bapak. Nah, jadi untuk redha keduanya ini mutlak harus kita dapatkan. Nah, cara mendapatkan ridho ini ya tentu menyenangkan hati orang tua. Lawanannya tidak menyinggung perasaan orang tua. Menyenangkan itu ya senang, tidak dibuat-buat. Ya, tidak artinya orang tua, oh saya senang. Nah, tidak seperti itu, tapi membuat hatinya senang itu apa yang dia inginkan terhadap kita itu kita jalankan. Dia merasa tenang. Tidak membuat dia khawatir. Membuat dia khawatir saja itu kita sangat khawatir. Itu termasuk sebagai satu kedurhakaan. Membuat dia khawatir. Jadi jangan sampai orang tua kita terutama ibu kita itu khawatir terhadap kita. Makanya ketika dia menasihati kita, hendaklah kita menjalankannya. Terutama sekali tentu ibu bapak kita itu inginnya adalah kebaikan. Maka kita dapat kebaikan dengan mengikuti dia. Kita terhindar daripada menyakiti perasaannya kalau kita tidak mengikuti dia. Dan plus yang terpenting adalah kita mendapatkan ridhonya. Nah, kalau sudah dapat ridhonya orang tua, itu sudah boleh dibilang tiket untuk mendapat ridhonya Allah. Dan kalau sudah dapat ridha Allah, ya Allah yang punya dunia, Allah yang punya akhirat. Pastilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa itu ridho? Senang namanya ridho. Lawanannya adalah susah. Nah, ketika kita membuat orang tua susah, itu sudah jauh daripada ridho namanya. Jangankan dalam urusan sepele, urusan perang saja. Di zaman Nabi pernah ada seorang pemuda ikut perang. Ibunya nangis di rumah. Lalu ada sahabat yang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara kita yang mau perang ini, ada seorang pemuda yang ibunya menangis karena dia ikut perang. Mana dia? Dipanggil pemuda itu. Benar kamu masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Katanya ibu menangis, iya ya Rasulullah. Kalau begitu kau pulang. Bikin ibumu tertawa seperti kau bikin dia menangis. Ini menunjukkan bagaimana membuat kesedihan ibu itu berbalik menjadi senang. Nah, jadi menghibur ibu, membuat ibu senang, itulah cara mendapatkan redhonya orang tua. Jadi tingkat redho itu tidak ada yang melebihi redho ibu bapak sebagai persyaratan redho Allah di seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kecuali nanti suami daripada seorang istri. Barulah dia harus mendapatkan redho suami. Yang terakhir, dosa tentang melanggar apa yang menjadi keinginan orang tua. Selama itu keinginan orang tua bukan kemaksiatan, bukan kedurhakaan, bukan kemusyrikan, wajib untuk
didengarkan dan dipatuhi. Di dalam Al-Quran itu, hanya berkata uff saja, itu sudah dianggap sebagai pelanggaran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jikalau keduanya berada di tempatmu sudah tua atau salah satu daripada keduanya yang tua di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kau berkata uff, wah dan lain sebagainya. Itu kata-kata sepele. Tapi maksudnya jika kata-kata yang mengatakan cih, sampai ke perasaan ibu yang menyebabkan dia merasa tersinggung, merasa tidak enak, itu sudah dosa. Apalagi lebih daripada itu membentaknya. Apalagi menunjuk-nunjuk mukanya. Apalagi menyakiti fisiknya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar dosanya. Ingat, Juraij bukan dosa yang menyinggung perasaan ibunya yang terlalu berat. Tidak. Dia sedang sholat, sunnah, ibadah. Ibunya manggil. Antara sholat dengan panggilan ibunya. Antara sholat dengan panggilan ibunya. Yang menyebabkan dia tidak menyauti ibunya. Itu justru berakibat kepada ujian berat yang harus diterima oleh Juraij. Nanti cek dalam kisahnya dalam hadis Riyadhus Shalihin ada di dalam. Nah jadi redha orang tua mutlak untuk didapatkan ridha Allah. Sukhtullah itu fi sukhtil walidain. Artinya marahnya Allah ada ketika orang tua marah. Jangan sampai orang tua tersinggung. Jangan sampai orang tua sakit hati. Jangan sampai orang tua marah kepada kita. Sebab kemarahan orang tua akan menjadi kemarahannya Allah. Salah satu daripada dosa yang disegerakan siksaannya oleh Allah adalah dosa durhaka kepada orang tua. Memang dosa-dosa itu akan nanti diperhitungkan di akhirat. Siksanya di akhirat. Tapi satu di antara dosa yang disegerakan adalah ketika dosa seorang durhaka kepada orang tuanya. Tentu dalam hal ini adalah ketika orang tua meminta untuk syirik tidak perlu ditaati. Untuk durhaka tidak perlu ditaati. Untuk maksiat tidak perlu ditaati. Tapi urusan dunia, walaupun dia memaksa kita untuk bersyirik misalnya. Urusan dunianya, makan, minum, berpakaian, tempat tinggal. Mau digendong, mau dibawa santai, mau dibawa kemana-mana, urusan dunia. Wajib tetap kita berbakti, membuat dia senang. Nah, begitu.